Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Husna Gustianingsih dan teman saya. Nama saya Puput Widianingsih. Nama saya Vicky Erik Eriawan. Dan nama saya Maudi Sahara. Kami di sini ingin menjelaskan tentang wewenang dan delegasi. Pertama-tama, apa itu wewenang? Definisi dari wewenang ialah hak untuk membuat keputusan tanpa persetujuan dari manajemen jenjang yang lebih tinggi dan menuntut kepatuhan dari pihak lain. Ada dua pandangan berlawanan mengenai wewenang. Yang pertama, teori formal atau pandangan klasik. Wewenang adalah dianugerahkan. Wewenang ada karena seseorang diberi atau dilimpahi atau diwarisi hal tersebut. Yang kedua, teori penerimaan. Wewenang muncul hanya jika diterima oleh kelompok atau individu. Kekuasaan atau power adalah kemampuan untuk melakukan hak atau wewenang atau kemampuan untuk mempengaruhi individu atau kelompok. Berdasarkan sumber, kekuasaan ada 5, yaitu kekuasaan paksaan, kekuasaan balas jasa, kekuasaan sah, kekuasaan ahli, dan kekuasaan panutan. Jenis wewenang ada 3, yaitu wewenang lini. Ialah wewenang di mana atasan melakukan bawahannya secara langsung. Selanjutnya, wewenang staf ialah hak yang dipunyai oleh satuan staf untuk menyarankan atau memberi rekomendasi kepada personalia lini. Dan yang terakhir, wewenang fungsional mempunyai hak untuk memerintah satuan ini sesuai kegiatan fungsional. Apa itu delegasi? Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang. Proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melapor kepadanya. Lalu, kenapa pendelegasian sangat diperlukan? Berikut alasan-alasan pendelegasian. Pertama, pencapaian lebih bagi manajer. Kedua, memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Ketiga, delegasi juga memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Keempat, delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan. Lalu, kenapa sih pendelegasian wewenang harus dilakukan? Yang pertama, adanya kemampuan seseorang pemimpin yang terbatas, sesuai dengan sifat dan kodrat manusia yang memiliki keterbatasan. Kedua, tugas yang terlalu banyak jika hanya di tangan satu orang. Saja dapat berakibat pekerjaan tidak dapat selesai secara cepat, efektif, dan efisien. Dan adapun prinsip-prinsip pendelegasian. Pertama, adanya prinsip skalar, yaitu dalam proses pendelegasian harus ada garis wewenang yang jelas mengalir setingkat demi setingkat dari tingkatan paling bawah. Yang kedua, prinsip kesatuan perintah, yaitu setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada seorang atasan. Yang terakhir, adanya tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas. Tanggung jawab diberikan agar organisasi dapat menggunakan sumber dayanya dengan efisien. Yang kedua, wewenang. Setiap individu untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya dengan efektif harus diberi wewenang secukupnya. Akuntabilitas, tuntutan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sendiri dan bawahannya. Dalam delegasi mempunyai manfaat dan hambatan pendelegasian. Pertama, semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar juga peluang mereka untuk mencari dan menerima lebih banyak tugas yang didelegasikan. Yang kedua, membantu karyawan untuk menerima dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. Yang ketiga, memberi rasa percaya diri dan kemauan mengambil inisiatif terhadap para karyawan. Keempat, keputusan yang diambil mungkin akan lebih baik apabila pendelegasian dilakukan. Terakhir, pendelegasian mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya, kenapa sih manajer gagal dalam pendelegasian? Yang pertama, manajer akan merasa posisinya terancam apabila bawahannya melaksanakan tugasnya secara efektif.
Yang kedua, kurangnya kepercayaan manajer akan kemampuan bawahannya. Yang ketiga, manajer enggan untuk menghadapi resiko bahwa bawahan akan gagal dalam melaksanakan tugas atau tanggung jawabnya. Yang keempat, manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Dan yang terakhir, manajer takut bahwa bawahan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya sendiri terancam. Mengapa bawahan tidak menerima delegasi? Pertama, kadang-kadang lebih mudah pergi ke manajer untuk memecahkan masalah daripada membuat keputusan sendiri. Kedua, ada perasaan bahwa bawahan akan melaksanakan wewenang barunya dengan salah dan menerima kritik. Ketiga, bawahan kurang mempunyai kepercayaan diri dan merasa tertekan bila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. Penanggulangan hambatan-hambatan delegasi. Pertama, memberikan bawahan kebebasan yang sesungguhnya untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Kedua, bawahan harus dibiarkan memecahkan masalah sendiri dan belajar dari kesalahannya. Ketiga, manajer memberikan latihan dan dukungan saat bawahan melakukan kesalahan. Keempat, mengembangkan komunikasi akan meningkatkan hubungan antara manajer dan bawahan dan membuat delegasi lebih aktif. Kelima, mendorong bawahan agar mengeluarkan kemampuannya dan diberi dukungan agar lebih semangat dalam menerima tanggung jawab. Delegasi yang efektif. Lois Allen dalam Handoko mengemukakan beberapa teknik khusus untuk membantu manajer melakukan delegasi dengan efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan, yaitu bawahan harus diberitahu maksud dan pentingnya tugas-tugas yang didelegasikan kepada mereka. Yang kedua, tegaskan tanggung jawab dan wewenang, yaitu bawahan harus diberi informasi dengan jelas tentang apa yang mereka harus bertanggungjawabkan dan bagian dari sumber daya organisasi mana yang ditempatkan di bawah wewenangnya. Yang ketiga, berikan motivasi kepada bawahan, yaitu manajer dapat mendorong bawahan melalui perhatian pada kebutuhan dan tujuan mereka yang sensitif. Yang keempat, meminta penyelesaian kerja, yaitu manajer memberikan pedoman, bantuan, dan informasi kepada bawahan, sedangkan para bawahan harus melaksanakan pekerjaan sesungguhnya yang telah didelegasikan. Yang kelima, berikan latihan, yaitu manajer perlu mengarahkan bawahan untuk mengembangkan pelaksanaan kerjanya. Yang keenam, adakan pengawasan yang memadai, yaitu sistem pengawasan yang terpercaya, seperti laporan mingguan, dibuat agar manajer tidak perlu menghabiskan waktunya dengan memeriksa pekerjaan bawahan terus-menerus. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.